Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani. Syukurlahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ayuhal ummahat wal akhwat, para ibu yang saya muliakan, jamaah sekalian, kembali kita bersua pada kesempatan Jumat pagi ini untuk kita bermajelis dalam kajian rutin yang kita mengharapkan untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang itu bisa menambah iman, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi dalam memperbaiki kehidupan dunia kita. Dan kita juga berharap majelis ini majelis yang diberkahi sehingga memudahkan segala urusan kita. Allahumma amin. Tema yang akan kita kaji dalam kesempatan yang baik ini terkait dengan akhlak pedagang. Siapa jamaah yang hari ini menjadi pedagang, pebisnis? Ada nggak? Banyak ya? Banyak jadi pebisnis ya? Juragan batik, oke? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis yang hasan dari Tirmidzi, At-tajiru al-amin as-saduq, At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada yawm al-qiyamah ay fil jannah. Pedagang yang jujur lagi terpercaya kelak di hari kiamat itu akan dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan dengan as-siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Itu di hari kiamat, baik itu di padang mahsyar sampai kemudian nanti di surga. Satu level tingkatannya, dengan catatan dia menjadi pedagang yang jujur lagi terpercaya. Ini mengisyaratkan bahwa seorang pedagang itu bisa menjadi sebab orang itu mudah masuk surga, atau justru sebaliknya menjerumuskan ke neraka. Ya. Kita tahu akhlak ini, akhlak secara garis besar adalah sesuatu yang menjadikan orang mudah untuk masuk dalam surga. Nabi sendiri ketika ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke surga, Nabi mengatakan at-taqwa wa husnul khuluq, ketakwaan kepada Allah Ta'ala dan akhlak yang baik. Ya, Nabi mengkabarkan tentang mizan, kebaikan seorang. Makanya dia mengatakan ma syai'un athqal fi mizanil 'abdi yaumal qiyamati min husni khuluq atau min khuluqin hasanin. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba di hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Ya, maka akhlak seorang pedagang
itu bisa menjadi sebab yang mudah masuk surga. Ya, ganjarannya apa? Dia diberikan keistimewaan untuk berkumpul dengan 3 manusia yang paling utama derajatnya di Allah Ta'ala, para nabi, as-siddiqin, as-syuhada. Dengan syarat apa? Menjadi pedagang yang soduk, yang jujur, menjadi pedagang yang amin, yang terpercaya. Maka ini menunjukkan bahwa kedudukan tinggi yang didapatkan para pedagang yang amanah itu di mana mereka kelak dikumpulkan dengan orang-orang yang spesial, yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Ketika mereka para pedagang yang jujur, yang terpercaya dikumpul dengan orang-orang yang spesial, itu menunjukkan bahwa menjadi pedagang yang berakhlak baik itu menjadi sebab dia mudah masuk surga. Atau sebaliknya, pedagang berdagang itu bisa menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Itu pedagang yang salah, tidak berakhlak dalam dagangnya, maka bisa menyebabkan ke dalam neraka jahanam. Ini terlepas dari bentuk transaksinya. Tapi pedagang yang dia tidak berakhlak, tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia, itu bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Nabi SAW dalam hadisnya Abdurrahman bin Shibl al-Ansari, pada riwayat yang sahih, beliau mengatakan, inna tujar humul fujjar, inna tujara humul fujjar. Sesungguhnya para pedagang itu adalah para pendosa. Fujjar, para pendosa. Qil ya Rasulullah, awalaysa qad ahallallahu al-bay'a? Wahai Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala itu telah menghalalkan jual beli? Kenapa kok kemudian dikatakan pendosa? Bukankah jual beli itu halal? Kata Nabi SAW, bala, iya demikian. Jual beli memang dihalalkan. Walakinnahum, tapi para pedagang itu apa? Yuhaddithu fayakdzibu, yuhaddithuna fayakdzibuna, wa yahlifuna wa ya'thamuna. Tapi pedagang itu kalau mereka berbicara lalu berdusta, kalau mereka bersumpah ya mereka berbohong, mereka berdosa. Ya, ini yang menjadikan para pedagang yang akhlaknya tidak baik menjadi fujjar, para pendosa. Maka hadis ini menjadi ancaman, peringatan yang keras untuk para pedagang. Ketika ia berbicara, kemudian berbohong, ketika bersumpah dia berdosa, maka orang-orang yang seperti ini di hari kiamat kelak, dia itu akan dibangkitkan dalam kondisi menjadi para pendosa. Inna tujara yub'atsuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqallah wa barra wa sadaqa. Sesungguhnya para pedagang nanti di hari kiamat kelak, mereka akan dibangkitkan dalam kondisi fujjar, para pendosa, kecuali para pedagang yang dia ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wa barra, dia berbuat baik, wa sadaqa, dan ia berlaku jujur. Kalimat ittaqullah ini menjadi syarat, ittaqullah wa barra wa sadaqa. Itu dikecualikan. Kalau ingin tidak menjadi pedagang yang pendosa sehingga digolongkan menjadi orang yang fujar, maka ada 3 syarat dalam hadis ini. Dia harus menjadi seorang pedagang yang bertakwa, kemudian berbuat baik, kemudian sedekah, berlaku jujur. Maka dulu di zaman Umar bin Khattab sampai 7 abad setelahnya, setiap para pedagang yang mau berdagang di pasar-pasar Madinah atau yang lainnya di seluruh negeri Islam itu mesti diuji, didatangi
Ada dua syarat, tidak boleh melakukan jual beli di pasar kami. Artinya tidak boleh jadi pedagang kalau tidak terpenuhi dua syarat, yaitu orang yang bertakwa, lagi dia berilmu tentang fikih jual beli. Maka datang para petugas dari mahkamah, dari qadhi, kehakiman itu untuk ngetes, dilihat ini orang takwa atau tidak, dilihat ini orang yang dia paham fikih jual beli atau tidak. Kalau salah satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka disuruh untuk gulung tikar dulu, disuruh untuk libur, belajar dulu. Dan itu berlangsung sampai 7 apa setelahnya. Kebiasaan untuk membekali diri dalam berbisnis dengan ketakwaan dan pengetahuan tentang fikih jual beli. Kalimat ittaqullah, bertakwa kepada Allah, ini menjadi isyarat bahwa dalam bertransaksi, melakukan akad-akad jual beli, maka tidak melakukan transaksi yang haram dan tidak pula menjual barang yang haram. Itu kalimat ittaqullah maksudnya. Kalau engkau berdagang, maka jangan menjual barang-barang yang haram, jangan pula bertransaksi dengan akad-akad yang haram. Wa barra, berbuat baik, maksudnya apa? Orangnya jujur dalam sumpahnya, itu barra, berbuat baik di sini. Karena para pedagang itu kalau sedang tawar, sukanya bersumpah palsu. Kira-kira piro 10.000, 7.000 itu orang. Ojo sih sumpah ki. Nah, ulakane aku ngaras menok. Yo wis nek 1.000 pak orang. Ojo larangan ki. 8.5. Wis 8.000 aku mung sithik apa untungnya. Dadak sumpah demi Allah. Padahal pulaane 4,5, didolnya 10.000. Nek didol 8.000 yo dek cek untung. Ya. Dadak sumpah. Kalau ada orang yang nawar, dia memang nggak cocok. Kan ada orang nawar, ini orang nawar, orangnya kaya kok nawar. Orangnya miskin, dia nggak punya nawar, itu selektifnya seperti itu. Bukan haji mumpung, ini wong luar kota, platnya udah plat G, dipentung regone. Ya. Patokan kita adalah ini orang kaya, dia nggak layak misalkan untuk menawar. Boleh nawar, tapi nawar lah di harga yang sepantas buat dia, levelnya buat dia. Kalau ada orang yang dia penampilannya mungkin dia miskin, atau dia punya uangnya cuma cukup situ, ya kita yang legal, kasih diskon. Gak perlu sumpah-sumpah. Ya. Nah, nanti ada akhlaknya itu, landasan akhlak pedagang. Sedekah. Kalimat sedekah ini jujur dalam perdagangannya. Jujur dalam perdagangannya. Nah, hadis-hadis seperti ini itu menunjukkan bahwa perdagangan itu ibadah. Saat Nabi mengatakan inna tajir as-saduq al-amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wa syuhada, itu menunjukkan bahwa perdagang itu ibadah. Meskipun notabene suatu pekerjaan. Tapi ingat, ketika orang dia melakukan perdagangan yang orang mengaku sebuah pekerjaan, itu adalah ibadah yang bisa menyebabkan orang masuk ke dalam surga dan bisa pula menyebabkan orang masuk ke dalam neraka. Karena motivasi kita jangan cuma ngambil keuntungan. Ya, ada seorang pedagang keliling jagung manis, yang pakai gerobak itu. Jadi dia kayu kesana kemari, dijajakan dagangannya supaya jagung manisnya laris, hangat-hangat gitu ya, manis itu. Subhanallah, hari itu turun hujan. Kalau turun hujan kan ada orang nggak di jalan,
jarang ada. Pada ngiyup, pada kemana nggak tahu. Dia berhenti, dia istirahat, dia buka mushaf, dia baca tilawah sampai halaman demi halaman, lewat seperempat juz, lewat setengah juz, lewat satu juz, lewat 1, 2 juz, 3 juz, berjuz-juz dia baca, nunggu hujan reda. Subhanallah, hujannya begitu deras. Dia batinnya, aduh, cok, orang payu, orang ketuh. Dimanfaatkan, ya Allah, ini kan doanya mustajab ini waktu hujannya. Dia berdoa dengan kebaikan untuk urusan dia, agamanya, akhiratnya, untuk semua anak-anaknya dan seterusnya. Lalu ada orang yang tiba-tiba datang kepadanya. Kira-kira ngapain, Bu? Kira-kira ngapain? Borong gitu? Tidak semudah itu Ferguson gitu. Ada orang mampir dia, Pak, piye dagangannya gitu. Kalau yang nggak sabar kan, ojo gudo, ngerti nek udan. Ya, orang nasi tuku. Iya nasi nggak sabar kan gitu. Kali ini, ya alhamdulillah, dengan hujan Allah berikan kesempatan saya untuk zikir, baca Quran, berdoa. Nah, itu poinnya. Dengan turun hujan, dia nggak sibuk dengan apa? Para pembeli. Isondungo, hujan mustajab doanya. Zikir atau baca Quran. Sampai berhalaman-halaman berjuz-juz. Terus piye iki jagungnya? Mau dikemanakan itu jagung itu? Kata dia dengan mudahnya, nanti kalau sampai rumah tak bagi-bagikan tetangga. Ini jalan dari Allah untuk saya bisa bersedekah. Coba kalau jagung entek, aku balik rumah ya ora iso sedekah. Mung apa? Kipas-kipas. Alhamdulillah, dengan turun hujan ini dagangan saya kurang laku, nggak ada yang beli, tapi Allah berikan ganti, saya bisa bersedekah. Kuwi lho sing sakjane pedagang sing bertakwa kepada Allah. Misinya bukan cuma untuk keuntungan dunia. Kalau kita kadang-kadang ngelune sakpore, yang online yang ngeluh, sing offline yang ngeluh. Iki meh Ramadan, ya meh puasa, macam-macam. Ingat Ibu, berdagang itu meskipun pekerjaan, suatu profesi, itu ibadah. Di sana bisa jadi jalan kita mudah untuk masuk surga, atau sebaliknya menjadi jalan menuju neraka. Maka yang penting pedagang itu adalah berkah. Nabi SAW ketika mengabarkan tentang sebaik-baik penghasilan, itu kan disebutkan sebaik-baik penghasilan itu adalah orang yang dia berusaha dengan hasil pekerjaan tangannya sendiri, hasil usahanya sendiri. Petani, ya, itu bekerja atau menghasilkan dengan hasil kerjaannya sendiri. Orang nulis kitab, para ulama itu. Setelah itu apa disebutkan? Jual beli yang berkah, yang terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ya. Maka untuk menggapai keberkahan tersebut, motivasi kita dalam berdagang tidak hanya untuk mencari keuntungan semata.
Kok pokoknya kudu entek, untungnya kudu 100% atau berlipat-lipat. Nah orang entek, aduh golek liyane meneh. Nyesel lah, ini disalahkan marketingnya, ini itu macam-macam. Anda dalam berdagang itu barang yang dia punyai atau keuntungan yang ia dapatkan, ini bagian dirinya, ini ada bagian untuk orang lain. Ya, seperti itu. Ini ada bagian yang dia harus menanggung kerugiannya. Tidak harus selalu kemudian 100% keuntungannya habis semuanya, enggak. Maka konsep kita dalam berdagang itu ibadah, kita mengharapkan ini menjadi jalan termudah bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Terus apa landasan akhlak seorang pedagang? Landasan akhlak seorang pedagang yang harus selalu dijunjung, dijadikan sebagai suatu pegangan dalam kehidupannya, dalam perdagangannya. Dan kalau ditumurunkan dagang itu kepada anak cucunya, maka dipesankan untuk berakhlak dengan akhlak ini. Maka datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Amr bin As, pada hadis yang diriwayatkan Muhammad Imam Hakim dan di Sahih Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka min ad-dunya. Ada 4 perkara, jika 4 perkara ini ada pada dirimu, maka dunia yang terluputkan darimu tidak perlu engkau khawatirkan, tidak ada masalah bagimu. Kalau dunia, keuntungan dunia, mau dapat keuntungan besar atau mendapatkan jabatan yang besar, kedudukan yang besar, apapun itu terkait dengan dunia, kok kemudian terluputkan darinya gara-gara memegangi 4 akhlak ini, 4 perkara ini, maka apa yang terluputkan darinya dari perkara dunia itu tidak masalah baginya. Artinya Allah yang akan menjamin menggantinya dengan kebaikan. Yang pertama, hifdzu amanah, menjaga amanah. Yang kedua, wasidqu hadis, jujur dalam berkata. Yang keempat, yang ketiga, wa husnu khuluqin, bagus akhlaknya, baik akhlak. Yang keempat, wa iffatun fi tu'mah, dia iffah, menjaga diri dengan memakan yang halal. Inilah 4 landasan akhlak seorang pedagang, kecil ataupun besar. Pedagang kecil, ya, pedagang apa, kelas teri gitu ya, atau pedagang besar kelas kakap gitu. Nah, maka 4 landasan dasar ini, menjaga amanah, jujur dalam berbicara, akhlak yang baik, menjaga diri dengan memakan yang halal, mencukupkan dirinya dengan makan yang halal, ini menjadi 4 landasan dasar yang harus dipegangi oleh seorang pedagang. Kalau 4 akhlak ini, 4 dasar landasan ini dia pegangi, ada pada diri seorang pedagang, maka dia tidak perlu khawatir tentang kepeduliannya terhadap dunia. Tidak jadi masalah baginya jika ada perkara dunia yang luput darinya, yaitu dia tidak tergiur dengan keuntungan yang besar. Ketika ia memegangi kejujurannya atau amanahnya, padahal apa? Di hadapannya ada keuntungan yang sampai miliaran, triliunan dan seterusnya, tapi karena dia amanah, dia jujur, keuntungan tersebut ditinggalkan. Peluang mendapatkan keuntungan yang besar tinggalkan. Kenapa? Merusak amanahnya, merusak kejujurannya. Ya. Karenanya Allah Ta'ala akan menjamin baginya. Allah akan memberikan kemuliaan dia pada dunia dan akhiratnya. Yang jadi faktor kita, pendorong yang terbesar kita adalah ketika kita memegangi akhlak ini, Allah akan mengumpulkan kita kelak di akhirat dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada.
Ya. Maka jagalah 4 landasan akhlak ini dari para pedagang, ya, atau untuk para pedagang. Apa saja yang pertama? Menjaga amanah. Yang kedua, berkata yang jujur. Yang ketiga, berakhlak baik. Yang keempat, menjaga diri dengan makanan yang halal. Jadi mencukupkan dirinya hanya dengan makanan yang halal. Kita akan pelajari satu persatu dari 4 landasan ini. Yang pertama, menjaga amanah. Menjaga amanah, hifdz amanah, adalah ketika seorang pedagang itu dalam muamalahnya selalu menjaga amanah. Baik berkaitan dengan harta orang yang ada pada dirinya atau transaksi-transaksi yang lain. Terutama ketika ada kongsi dagang, ada kerjasama, maka amanah ini harus dijaga sebaik-baiknya. Ada dulu seorang ulama yang dia jual beli kain dengan sistem tempo, dia beli, tapi bayarnya tempo, dan dia selalu amanah tepat waktu. Dan itu subhanallah menjadikan kongsinya, relasi dagangnya ini akhirnya malah luluh. Yang tadinya dibenci dengan dakwah sunnah, dengan seruan tauhid, itu benci, akhirnya karena kejujuran, amanah, ya, dia selalu memegangi hal tersebut dalam transaksinya, akhirnya meluluhkan relasinya, hingga akhirnya dia malah justru menjadi penopang dakwah tersebut. Ya. Di surah Shad ayat ke-24, Allah menyebutkan di sana tentang betapa banyak orang yang melakukan kongsi dalam perdagangan itu tidak amanah. Hati-hati. Allah sudah mengkabarkan, ini peringatan bahwa betapa banyak orang yang ketika melakukan kerjasama kongsi dagang itu tidak amanah. Allah mengatakan, wa inna katsiran minal khulata'i liyabghi ba'duhum 'ala ba'd ila alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilun minhum. Sebentar, ini saya surat Shad itu surat yang berapa ya? Surat ke-38. Sebentar, saya cek dulu. Oh, ada. Ila alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilun ma hum. Kata Allah Ta'ala, betapa banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain. Itu tidak amanah. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebaikan, tetapi hanya sedikit mereka yang begitu. Maka di ayat ini, surat Shad ayat 24, Allah menjelaskan bahwa banyak sekali orang-orang yang dalam perdagangannya, jual belinya, atau usaha yang dikerjakannya, ketika dia ada kongsi, itu mendolimi satu sama lain. Itu mereka tidak amanah. Sudah ada kongsi, tapi ada transaksi yang haram yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ada yang membuat perusahaan di dalam perusahaan. Dia kongsi dengan yang lain, satu perusahaan, tapi dibikin perusahaan sendiri dalam perusahaan. Kadang-kadang dia lebih mengutamakan perusahaan pribadinya dibandingkan kongsi yang ada, kerjasama yang ada. Ya. Ada yang sudah diberikan amanah, ternyata dia mengembangkan sendiri tanpa persetujuan dari orang lain atau dari yang lainnya. Maka yang seperti ini adalah bentuk orang yang dia melakukan kezaliman dalam perdagangannya, dalam kongsi dagangnya. Ya, padahal kita diperintahkan untuk berlaku amanah. Bahkan
tetap berlaku amanah kepada orang yang berkhianat kepada kita. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, adil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Tunaikanlah amanah kepada para pemiliknya dan janganlah berkhianat kepada orang yang telah berkhianat kepadamu. Ya. Ini kan isyarat dari Nabi SAW, peringatan atau mengingatkan kita dalam kerjasama atau dalam jual beli. Jika ada orang yang berkhianat kepada kita, ya jangan dibalas dengan berkhianat. Ya, kita boleh untuk menuntut hak pada orang yang telah berkhianat kepada kita, namun kita tidak boleh mengkhianatinya. Ya, kadang-kadang kan orang berkhianat dibalas berkhianat. Ini kasus banyaknya dalam rumah tangga ya. Ada seorang istri, dia dikhianati oleh suaminya. Ini melenceng sedikit ya. Ternyata suaminya itu dia nikah lagi. Nikah lagi itu berkhianat gak sih? Loh, itu yang lagi viral itu loh. Suami nikah lagi itu khianat gak sih? Alhamdulillah, enggak ya? Susah Ustaz, nek ngomong enggak apa iya nanti ya. Ayati gitu. Atau misalnya suaminya enggak nikah tapi dia selingkuh dengan berzina. Na'udzubillah min dzalik. Itu kan harusnya istri itu mengintrospeksi, kok bisa suaminya jajan sate gitu, partu mangan dibayar gitu, tinggal lungo, nek pengen toko mor meneh gitu. Itu kan dia harus introspeksi. Jangan-jangan kita sendiri yang setiap diajak gak mau. Karena ibu itu kalau sudah punya anak lebih sayang suami atau anak? Hah? Padahal kalau suaminya yang kalau anaknya dipek orang lain dikasihkan enggak? Kasihkan enggak? Iya, kalau suaminya dipek kasihkan enggak? Kasihkan Pak orang, tapi langkai dulu mayatku gitu ya. Susah itu. Ibu tuh ya segini lah, perempuan serba kontradiksi, pertentangan dengan prinsipnya. Katanya suaminya paling yang dia cintai, takut kehilangan, tapi lebih sayang anaknya. Anaknya nangis sama suaminya nangis, pilih mana ibu? Ki malam Jumat, dina Jumat lebu, anaknya nangis gitu. Pilih mana kira-kira? Duh, abot ya, Ustaz, ini nggak pertanyaan abot ki. Anaknya mertua apa anaknya dewe? Jiwa ibu itu lebih mendahulukan anaknya. Tapi syariat dahulukan itu suaminya. Ya, anak nangis itu sebentar. Dialihkan ke yang lain bisa, tapi nek bayi gede nih, wah hati-hati, cok jajan repot. Nah sekarang kan banyak kasusnya para istri merasa dihianati suaminya, karena dia merasa suami itu satu-satunya dia pemiliknya, nggak boleh ada yang miliki yang lain. Makanya banyak istri bentrok dengan mertua. Itu disebabkan prinsipnya dia, suamiku ya milikku, hartanya harta milikku. Akhirnya masalah. Nah ketika ada orang istri yang dia dihianati suami dengan demikian,
dia malah balas dengan hal yang sama. Karena dia merasa dihianati, dia ada bukti-bukti chat, video atau apa gitu, akhirnya dia apa? Ikut-ikutan juga, lebih parah. Nah ini, padahal Nabi mengatakan apa? Wala takhun man khanak. Janganlah engkau berkhianat kepada orang yang telah mengkhianati. Nah ini berlaku dalam hal apapun. Tidak hanya dalam hal perdagangan saja, jual beli. Dalam kita hubungan suami istri kan ada hubungan kerjasama, hidup dalam berumah tangga, sehidup sesurga. Bar mati menikah lagi kok. Ada yang cerai, begitu cerai besoknya nikah lagi. Yang lakinya belum bisa move on, yang wanitanya sudah nikah, udah hamil lagi. Kerjasama kita itu sehidup sesurga. Jadi partner, kita berkongsi relasi di situ, suami istri. Maka ini tunaikan amanah. Kalau setiap suami istri menunaikan amanah, enak. Ya, dia menjaga amanahnya, bagus hubungan rumah tangganya. Kalau ada yang berkhianat, dia tetap bersikap amanah, dia boleh menuntut. Hak yang dia terdolimi, dia boleh tuntut. Misalkan suami kok nikah lagi, baru ketahuan ketika sudah punya anak misalkan. Ada nggak? Oh banyak. Berarti Masya Allah itu. Berarti yang istri yang sabar itu. Karena gelagat apapun yang dilakukan oleh suami, istri itu tahu. Ini kok tambah sayang, berarti ini ada apa? Oh ada hal yang lain ini. Ya. Tapi sabar, saya nggak mau tahu. Kalau tidak di hadapan saya, dia nggak memasalahkan. Itu bagus itu. Suami main belaka, ada rahasia, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Yang di depan dia yang jadi masalah. Nah, ini Masya Allah. Kalau ada wanita yang demikian, istri yang demikian, Masya Allah, itu sabar. Maka rumah tangganya akan cenderung lama. Seperti para orang tua kita dulu yang kalau menikah itu serba dijodohin. Tahu-tahu sudah dijodohin, tidak bisa milih, tahu-tahu itu lakinya, itu istrinya. Langgeng kan? Berarti kesimpulannya nikah itu butuh cinta atau enggak butuh cinta? Mau berumah tangga butuh cinta enggak? Enggak. Enggak butuh cinta. Enggak butuh cinta. Tapi kalau ada cinta, Masya Allah, top market top gitu. Tapi mengharuskan cinta enggak. Dia mengharuskan amanah sebagai seorang suami, amanah sebagai seorang istri, berlaku di situ. Makanya dalam ayat tentang pernikahan itu apa? Kan kalimatnya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, bukan mahabbah. Mawaddah warahmah, bukan putus cinta berarti enggak? Ya, orang yang misalkan dia berjodoh, menikah dengan model ta'aruf itu, apakah harus tumbuh cinta? Enggak. Yang ada adalah amanah, ini tipe saya, cocok, CV-nya bagus, latar belakangnya bagus, ini dia punya program ini, ketemu juga bagus, ada sesuatu yang dia sukai dari wajahnya, atau apa gitu ya. Karena nazar itu penting. Ya kok jadi tema menikah ini ya? Tuh, ini repotnya kalau belok sidik gitu. Hanya kenyamanan gitu. Ini karena kalimat buat takun man khana ini penting ini. Banyak orang yang dia paham tentang hadis ini tapi hanya dalam bab jual beli saja. Padahal rumah tangga masuk di sini.
Nazar itu penting, tapi jangan menjadi sahibun nazar. Kerjanya cuma nazar, tidak mau nikah. Nazar itu punya dua syarat. Para wanita yang hendak dinazar, lihat dua syarat ini. Para wali yang anaknya mau dinazar, lihat dua syarat ini, supaya tidak jadi bahan permainan bagi para laki yang hanya ingin mencari kepuasan nafsu. Yang pertama, yang laki hendak melihatnya itu benar-benar ingin menikah, menikahi anak tersebut, calonnya yang mau dinazar. Ini syarat yang pertama. Kalau cuma hanya ingin tahu tak, ya jangan, nggak usah. Yang kedua, si wali benar-benar ingin menerima. Kalau ada yang masuk, bah ini ada yang mau mau ngajak nikah gitu, misalnya mau berumah tangga gitu. Si walinya bilang, siapa? Si fulan, ini CV-nya, ini kegiatannya. Enggak masuk ke Abah. Ya udah, nggak usah nazar. Karena kalau nazar percuma, walinya nggak mau menikahkannya kan gitu. Jadi syarat yang kedua ini, kalau walinya nggak merespon atau mengizinkan atau menikah, jangan nazar. Yang ada jadi fitnah, sudah kepencut malah gagal, akhirnya ke bawah mana kemana-mana itu. Jadi cinta pertama itu gimana? Tidak bisa dilupakan. Seandainya terus gitu. Sudah ya, cukuplah. Kita lanjut. Menjadi pedagang yang amanah. Hadirin yang masukkan dirahmati Allah. Yang kedua, jujur dalam berbicara, sidqu hadis. Jujur dalam berbicara. Ini penting dalam menjadi akhlak seorang pedagang. Sebab keberkahan dalam perdagangannya salah satunya adalah ketika dia jujur dan menjelaskan akan barang dagangannya sejelas-jelasnya, meskipun nggak diminta. Meskipun nggak minta. Ini contohnya kalau dia menjual barang bekas. Menjual barang bekas, diem-diemen, tak ada cacatnya, disembunyikan. Ya, nggak ditanya, ya nggak ngomong, nggak ngabarin. Ini nggak diberkahi. Orang yang jual makanan, dia harus bisa membedakan mana yang ini baru, mana yang lama. Ini kualitas yang baru, ini yang kemarin. Harganya dibedakan, tidak masalah. Jangan ditumpuk jadi satu. Dicampur dengan yang bosok, misalkan buah-buahan, dicampur dengan yang bosok di tengah-tengahnya atau di dalamnya, di bawahnya gitu. Orang lihat-lihat gitu. Kalau konangan ya mesti pedagangnya mengatakan, oh itu nggak usah. Ngapain dari dia sebelum dagang, sebelum dibuka dia nggak milah-milah. Kan lebih enak kalau dia ini yang barang baru, kualitas bagus, ini kemarin, ini ada pausanya sedikit, ini harganya sekian. Bakul buah itu kan tetap dicari sama bakul jus ya. Kalau yang jus-jus langsung dibuat itu kan mereka cari buah-buah yang kualitasnya sudah kemarin, misalkan grade-nya sudah turun. Kecuali kalau yang dia fresh baru dikupas-kupas kan gitu. Kalau yang bentuknya sudah jadi kan dia mencari buah yang kualitasnya sudah grade-nya yang sudah di bawah. Ya, maka ini jujur dan bicara penting dalam perdagangan. Akan menentukan apa? Keberkahannya. Nabi mengatakan al-bai'ani bil khiyar. Dua orang yang melakukan akad jual beli itu memiliki haknya khiyar untuk memilih, membatalkan atau meneruskan. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Jadi sebelum berpisah, kalau sudah belum terjadi akad, bisa membatalkan atau meneruskan. Itu namanya hak khiyar. Kalau sudah berpisah, ya hak khiyarnya hilang. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika keduanya jujur, jika keduanya saling menjelaskan tentang barang-barang dagangannya, ya, fi bai'ihima, dalam jual belinya,
maka burikalahuma, akan diberkahi keduanya dalam jual belinya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Namun kalau keduanya, yang menjual dia diam, menutup-nutupi, yang membeli juga sama, dia sampai berdusta, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihilangkan keberkahan dari jual beli keduanya. Ya, maka menjelaskan aib barang yang dijual kepada pembeli, jika memang ada aibnya, itu harus dijelaskan. Pembeli juga menjelaskan transaksi pembayarannya, mau tempo atau cash. Kadang-kadang sudah harga deal-dealan, ternyata dia bilangnya apa? Tempo. Ya, ini harganya berapa? Ini harganya 1,5. Oh, 1,5, iya. Karena dianggapnya mau cash. Begitu, iya dah, saya ambil 1,5 ya, iya. Begitu deal, tapi saya tempo ya. Nah, ini. Padahal yang tempo dengan cash harganya apa? Beda. Maka dia menjelaskan bentuk transaksinya, apa model mau pembayarannya, mau cash, mau tempo, tunai. Sekarang tunai, cash, atau pakai apa? Lewat ATM. Apa namanya itu? Kris atau pakai debit itu ya? Apa namanya itu yang biasanya digesek-gesek itu? Dari kartu. Atau mau utang, kan harus jelas. Udah deal regone, tiba-tiba dibilang, saya hutang dulu ya, saya basar, bayar nanti seminggu lagi, seminggu bablas, sebulan, dan seterusnya. Ya. Maka jadilah orang yang bertransaksi dalam jual beli ini adalah orang-orang yang jujur dalam berbicara. Kalau jelas terbuka, tidak boleh berdusta, tidak boleh curang dalam saksinya, ya, untuk menjadikan tetap keberkahan. Maka tadi di awal kita katakan inna tujar humul fujar, ini terjadi ketika orang dia tidak berkata jujur, maka jadilah para pedagang itu para pendosa. Ya, mereka adalah para pendosa. Kenapa? Menutupi aib cacatnya, dia berdosa dan seterusnya, tidak menjelaskan. Artinya tidak jujur. Ya, karena sekedar ingin meraup keuntungan belaka. Kenapa? Tabiat manusia itu senang dengan harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ini dua ayat dalam surah Al-Fajr, ayat ini semua berbicara tentang masalah harta. Wa tuhibbunal mal, dan engkau, kalian itu mencintai harta hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebih. Harta itu kalau sudah dimiliki sangat berat untuk dilepas, betul? Sangat susah untuk kemudian disalurkan. Eman-eman berkurang hartanya. Yang ada kalau numpuk, pengennya apa? Ditambah, dihitung-hitung. Kalau sudah angka sekian, ada sisi ketenangan. Kalau ada hak yang memintanya, dia khawatir hartanya berkurang. Kenapa? Hubban jamma, kecintaannya kepada harta berlebih. Padahal harta nggak mungkin dibawa sampai mati. Orang menyaksikan itu semua. Saya dulu pernah cerita, ada seorang guru ngajar puluhan tahun sampai dia diangkat jadi kepala sekolah. Tapi gajinya nggak pernah dipakai, cuma diambil, disimpan dalam tas, dalam lemari. Subhanallah, COVID datang, dia beli wafat. Ahli warisnya, anak-anaknya, ketika buka lemarinya ibunya itu, didapati ada tumpukan tas banyak banget, isi semuanya uang, jumlahnya miliaran. Ya, dan itu bukan miliknya lagi, tapi dia akan dimintai pertanggungjawab.
Hartanya menjadi waris, dibagi-bagi, dan nggak semua ahli waris ingin beramal atas nama si mayit. Namanya waris itu apa? Harta gratis. Dia dapat uang gratis, nggak perlu usaha. Wis ono jatah dewe-dewe. Ada yang dapat setengah, seperempat, seperenam, seperlapan. Bagian istri itu yang paling gimana? Nah ini nih, hati-hati nih. Banyak para istri mengklaim kalau suaminya meninggal dia dapat separuh hartanya. Tidak ada kamusnya demikian. Karena kalau istri ditinggal mati suaminya, dia bisa nikah lagi, dia akan dinafkahi. Kalau nggak nikah lagi, dia masih punya anak, anak akan menafkahi. Makanya jatahnya itu tidak pernah lebih dari setengah. Kalau nggak punya anak seperempat, punya anak seperlapan. Dia yang repot ngurusi suaminya sampai meninggal, dapatnya seperlapan. Bisa nerima enggak itu? Tidak bisa. Banyak para istri ketika suaminya meninggal, dia menjadi penghalang ahli waris mendapatkan waris dengan alasan ini rumah punya kenangan, anak-anak masih kecil, udah ibu aja ngelola semuanya, usaha dikembangkan sama ibunya, anak-anaknya harus patuh dengan semua keputusannya. Ya, banyak seperti itu dengan alasan macam-macam. Waris itu harta yang gratis yang langsung dibagi. Kalau sudah semuanya siap, bagikan. Terutama anak laki-laki yang dia ada kewajiban menafkahi, itu harus didahulukan. Jangan sampai dia terlunta-lunta untuk menafkahi anak dan istrinya gara-gara waris itu tertunda. Harus bijak. Makanya kalau kita melihat kalau kita yang miliki nanti bisa lepas, itu menunjukkan bahwa dunia itu hina, rendah. Akhirat tetap lebih baik. Maka jangan terlena dengan kehidupan dunia, dengan harta dunia. Itu bukan milik kita semua selamanya. Sekarang orang yang tinggal misalkan di Jalan Ternate, oh ini rumah saya, coba 100 tahun ke depan dia hanya bisa, ini bukan milik saya. Siapa yang berani menjual? Tidak bisa. Dia mengklaim misalnya dia hidup lagi sesuatu yang akan datang, lalu dia mengatakan ini rumah saya, nggak diterima. Karena sudah terjadi pindah kepemilikan dan seterusnya. Itulah harta dunia, akan berpindah-pindah. Tapi harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, kita nafkahkan di jalan Allah, itu tercatat milik kita, dan di akhirat kita akan mendapatkan balasannya. Kira-kira orang yang berakal pilih yang mana? Harta yang dia habiskan di dunia atau yang dia habiskan untuk akhirat? Untuk akhirat. Maka jangan kikir dalam harta. Boleh orang cinta tapi tidak boleh kikir. Dan kita percepat. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Berakhlak mulia. Seorang pedagang dia harus memiliki akhlak yang mulia. Contoh akhlak mulia pada pedagang, satu, mudah dalam transaksi. Nah, mudah dalam transaksi. Nabi mengatakan rahimahallahu rajulan samha idza ba'a wa idza ishtara. Semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang dia itu sangat mudah ketika menjual, ketika membeli. Ketika menjual, ketika membeli. Ketika dia menjual, ya misalkan ini berapa Kak harganya? Ini harganya 12.000. Kak, 11.000 boleh? Boleh. Itu namanya apa? Mudah dalam menjual. Ya. Ini harganya berapa? Misalkan ini harganya sekian, beli 3 bonus 1. Kak, saya beli 6 bonus 3 ya. Ya boleh. Namanya mudah dalam transaksi.
Ya. Artinya apa? Dia tidak menyulitkan ada orang yang membeli kepadanya. Ada yang menawar, dia nggak berbelit. Iya silakan, ambil. Ya, deal sah. Demikian pula wa idastara, ketika dia membeli. Maksudnya apa? Ketika dia mudah dalam membeli, tidak menawar. Kak, ini harganya berapa? 13.000 dapat 4. Ya udah Kak, bungkus. Dia nggak perlu nawar. Oh 13.000 dapat 5 Kak. Enggak. Itu namanya mudah dalam membeli. Tidak menawar. Meskipun mungkin harganya terlalu tinggi. Dia menawar, tidak menawar. Dia ingin bersedekah dengan tidak menawar. Ya. Maka mudah dalam transaksi ini sangat penting, menjadi akhlak yang baik. Dan ini banyak hilang dari para pedagang. Para pedagang yang ingin berkah dagangnya, dia harus punya samha, kemudahan. Ya. Bersikap mudah ketika menjual, bersikap mudah dalam membeli. Ya. Meskipun keuntungannya apa? Sedikit. Tapi yang jelas keuntungan sedikit kalau berkah itu baik. Tentunya hal ini apa? Selama kita tidak sedang ditipu oleh orang. Berjual beli dengan mudah, itu selama kita tidak ditipu. Makanya kadang-kadang kan aneh, ada orang kok justru bangga kalau bisa menawar dengan harga yang paling rendah. Ya, ada orang beli salak, berapa salaknya Pak? Taraknya sekilo 10.000. Salak sopin upil, regane 10.000. Akhirnya istri mangan wae. Pakule ora kalah. Lan jenengan upile sesalak-salak. Iya. Ada orang kalau menawar, wah luar biasa. Pedesnya gitu. Ya pedagangnya juga nggak mau kalah gitu. Iya, maka jangan menawar sampai harga yang terendah. Bapak biasa jual berapa? Saya menjual 12.000. Boleh nggak saya 11.000? Boleh, ya. Ya, itu kalau menawar. Kalau nggak menawar berapa? 12.000? Ya, saya ambil. Lihatlah, kalau pedagangnya taat, pedagangnya dia memang pas-pasan dan seterusnya, beda sama pedagang besar gitu, yang dia seakan nggak butuh harta gitu. Ya. Orang yang jualan di pinggir jalan gitu nggak perlu ditawar, ya, nggak perlu ditawar. Ya. Maka jangan bangga ketika bisa menawar harga dengan barang yang lebih rendah. Karena kadang-kadang ada orang dia ketemu barang yang sama, beli lombok yang sama, lombok esetan, untuk piro? Roles 1.000 seperempat. Oh, aku mau 8.000. Loh, kok iso? Ya sapa jago aku. Ya. Yang kedua, memberikan kelapangan dalam menagih hutang. Bentuk akhlak yang mulia, memberi kelapangan dalam menagih hutang. Ini akhlak yang baik dalam berdagang. Ketika ada orang menagih hutang kepada pedagang yang lain, misalkan ada kongsi, kok dia susah untuk bayar hutangnya, kasih tempo. Dia minta ada pembebasan setengah atau seberapa, kasih. Ya, itu masya Allah. Orang yang seperti ini dia akan mendapatkan jaminan, payung teduhan di hari kiamat. Nilainya sedekah ketika dia memberikan tempo. Ada orang dia itu tanggungannya 100 juta, jatuh tempo, tidak bisa, minta tempo lagi. Maka dihitung orang yang memberikan tempo itu setiap hari sedekah sesuai dengan hutangnya. Ya, 100 juta dia sedekah terus satu hari, sebulan. Ya. Maka memberikan kelapangan dalam menagih hutang ini termasuk kebagusan akhlak. Dan itu mudah.
Dan ini termasuk samha, arti Allah Ta'ala merahmati orang yang dia mudah dalam menagih hutang atau membayar hutang. Yang ketiga, menerima pengembalian jika ada barang yang dikembalikan. Ini akhlak yang mulia. Jangan sampai tulisannya apa? Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Zalim ini. Meskipun kita yang rugi, tapi lihatlah perkaranya. Kalau memang barangnya cacat dari kitanya, ya sudah kita kembalikan. Kita terima pengembaliannya, kita ganti. Tapi kadang-kadang ada kasus orang apa? Dia beli, habis itu ternyata ada sebelah yang lebih murah. Lalu dia datang, saya mau batalin, mau kembaliin, karena ada yang lebih murah. Anda menjualnya 100.000, di sana jualnya 85, dibatalin. Ini orang yang dia menerima pengembalian barang tadi yang dibeli, itu akhlak yang mulia. Meskipun dia rugi. Nabi mengatakan, man aqala musliman, aqalahu Allahu asratahu yaumil qiyamah. Siapa yang dia memaafkan, menerima pengembalian barang dagangan dari orang yang membeli, maka Allah Ta'ala akan memaafkan daripada kesalahan-kesalahannya di hari kiamat. Jadi mengembalikan, menerima pengembalian lillah karena Allah, imanan wa ihtisaban, itu bisa menjadi sebab kita dihapuskan atau dimaafkan dosa dan kesalahan kita. Mau nggak? Mau. Yuk sering-sering wae. Yang terakhir, makan yang halal. Ini juga harus yang dijaga pada akhlak seorang pedagang. Dan ini juga semua, tidak hanya berlaku pada seorang pedagang, tapi semua seorang muslim mengupayakan untuk makan harta yang halal. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka api neraka itu diutama baginya. Ini ancaman yang berat. Ya, maka pedagang itu dia tidak hanya cari untung, tapi dia khawatir dengan daging yang tumbuh, ya, itu menjadi sesuatu yang haram, maka menjadikan dia layak untuk diadab di neraka. Dan sekarang banyak pedagang itu kalau berdagang bisnis tumbuh subur badannya. Ya, coba ibu-ibu mulai dagang pertama beratnya ideal 45. Nanti kalau sudah dagang 5 tahun nambah 50. Nambah lagi sampai akhirnya apa? Beratnya sudah lebih dari ideal. Ya, dan dia merasa hebat, merasa wah, badan saya subur gitu ya. Enak gak sih ibu-ibu yang gemuk-gemuk itu? Ya? Nggak ya? Maka hati-hati di situ. Hati-hati dari makan makanan yang haram, ada sumber yang haram. Ya, maka dia nggak boleh menipu misalnya, nggak boleh membohongi. Ya, dia berusaha untuk makan dari yang hasil yang halal. Maka dia mengatakan iffah fitu'mah. Dia selalu menjaga dirinya dengan sesuatu yang halal. Itu akan menjadikan dia mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Itu apa? Allah akan memudahkan dia untuk diterima segala doa-doanya. Doa itu salah satu yang menjadikan terkabul adalah bisa menjaga dari makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ini jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Ya, orang yang tidak bisa menjaga makanan dari yang halal, dari yang haram, ya, dia tidak bisa menjaganya. Ya, artinya dia bisa menyeleksi, maka doa-doanya akan terhalangi. Meskipun doanya di depan Ka'bah atau di Safa Marwah misalkan, atau di waktu temu saja, hati-hati di situ. Ya, dan itu memberatkan orang dalam ibadah, terasa susah dalam ibadah. Ya, bertilawah Quran juga berat. Ya, taat kepada suami juga susah. Ya, pengennya nafsi, ngelayani anak, ngerawat anak juga berat. Ya, kadang-kadang anaknya malah yang dipukul, lagi tidur enak-enak, anaknya haus. Ya, malah dipukul, ditendang, macam-macam. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan dari hal demikian, dan mudah-mudahan 4 landasan akhlak ini bisa kita pegangi jadi dasar dalam kita berdagang,
dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu mau tanya? Tempo boleh. Tempo dan cash itu boleh beda harganya. Tapi kalau ibu ngasih harga cash dengan tempo sama, itu ya baik. Buat pembeli enak, tapi buat ibu ya untungnya mungkin kecil gitu ya. Dalam artian kadang-kadang cok nggak untung. Tempo, begitu tempo yang ketiga orangnya menghilang, kan gitu. Kadang-kadang nggak tutup. Nggak apa-apa. Yang jelas kalau akadnya tempo dan cash, ketika telah terjadi akad tempo misalkan, ya tempo terus, nggak boleh diganti cash. Diganti apa? Cash gitu. Misalkan ada orang saat saya tempo, ya ada orang berdagang dia tempo, misalkan dia ngambil tempo 10 bulan. Subhanallah, di bulan ketiga dia bisa nutup. Bisa apa? Bisa nutup. Tetap itu dihargai harga tempo, bukan harga cash. Perkara pedagangnya akan memberikan diskon dan yang lainnya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi dia tetap dihargai. Misalkan harga cashnya 10 juta, temponya 15 juta, kan gitu ya. Subhanallah, ketika dia angsuran yang ketiga, itu dia punya rezeki untuk menutup 15 juta. Maka dia nggak boleh ganti ngerubah akad jadi tempo, jadi cash. Misalkan ini kan saya sudah bisa nutup, boleh nggak harganya yang 15 juta jadi harga 10 juta? Nggak bisa. Kalau sudah tempo sampai selesai. Iya, gitu ya. Barakallahu fikum. Iya. Meninggal. Yang ditanyain ibunya kecewa. Berarti yang ditanyakan apa? Oh, jadi ibu belum ikhlas. Belum ikhlas. Kalau udah ikhlas ngapain minta ke saudaranya? Oh, jadi prosesnya ibu mencari dulu saudaranya, ahli warisnya, terus nuntut. Kalau dia saudaranya itu yang meninggal punya hutang, setelah itu saudaranya nggak mau tahu, akhirnya ibu ikhlas. Alhamdulillah, masya Allah, itu dijaga. itu dijaga, itu ihtisabnya dijaga. Iya, iya. Kalau tahu saja emang nggak usah, Bu. Iya. Kalau ada kadang-kadang kan orang nggak mau tahu gitu ya. Itu biar jadi simpanan ibu. Jadi amal kebaikan ibu. Ya. Kalau ada yang mau membalikan, alhamdulillah. Nggak ada ya, ibu bisa menuntutnya di akhirat. Atau kalau ibu maafkan, lebih baik lagi. Ibu langsung mendapatkan jaminan-jaminan yang lebih baik. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dalam majelis alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.